Halo Sobat Cakar TV, jumpa lagi di channel kita yang selalu mencoba membuka mata dan pikiran kita semua. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang mungkin terjadi tepat di depan mata kita. Tapi seringkali kita abaikan. Pernahkah kalian bertanya, mengapa sekarang sedikit-sedikit banjir, sedikit-sedikit longsor? Dulu, rasanya tidak separah ini. Yuk, kita telusuri bersama akar masalahnya. Yang ternyata lebih dalam dari yang kita duga. Bayangkan, sebuah hutan yang lebat. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon. Ini adalah spons raksasa ciptaan alam. Saat hujan deras turun, daun-daun dan ranting menahan laju air. Lalu akarnya menyerap air itu ke dalam tanah, menyimpannya sebagai cadangan air bersih. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Ketika spons raksasa ini hilang, apa yang terjadi? Air hujan yang turun langsung menghantam tanah tanpa ada yang menahan. Tanah menjadi gembur, longsor, dan semua air itu mengalir deras ke bawah, membawa serta lumpur, batu, dan potongan kayu. Inilah yang kita sebut banjir bandang. Ia datang karena kita telah merusak benteng pertahanan alami kita sendiri. Hutan yang hilang adalah undangan terbuka bagi bencana untuk datang berkunjung. Mari kita bergeser sedikit ke area persawahan. Dulu, sawah membentang hijau. Tidak hanya menghasilkan pangan, tapi juga berfungsi sebagai area resapan air alami. Saat hujan, air akan menggenangi sawah, meresap perlahan ke dalam tanah, mengisi kembali sumber-sumber air tanah kita. Sekarang, coba lihat di sekitar kalian. Sawah-sawah itu perlahan tapi pasti berubah wujud, dijadikan perumahan, dibangun pabrik-pabrik megah. Tanah yang tadinya gembur dan siap menyerap air, kini ditutup rapat oleh beton dan aspal. Air hujan yang jatuh ke atap rumah, ke jalanan kompleks, kemana perginya? Semuanya langsung mengalir ke selokan yang sempit, lalu ke sungai. Volume air yang begitu besar dalam waktu singkat ini membuat sistem drainase kita kewalahan. Akibatnya, banjir menggenangi pemukiman. Ironisnya, pemukiman yang dibangun di atas bekas area resapan air. Kita membangun rumah, tapi tanpa sadar kita juga membangun kolam raksasa untuk menampung banjir di masa depan. Sekarang, mari kita lihat kondisi sungai kita. Sungai adalah urat nadi sebuah daratan. Seharusnya ia menjadi jalur bebas hambatan bagi air untuk mengalir menuju laut. Tapi, apa yang kita lakukan pada urat nadi ini? Jalurnya yang berkelok alami diluruskan. Ekosistem di sekitarnya hancur. Ini saja sudah menjadi masalah besar. Tapi kita menambah masalah itu lagi dengan kebiasaan buruk kita. Sungai seringkali kita anggap sebagai tempat sampah raksasa. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan kasur dan perabotan rumah tangga, semuanya dibuang ke sungai. Sampah-sampah ini menumpuk, menyumbat aliran air. Tumpukan sampah menjadi bendungan dadakan yang membuat air meluap, membanjiri rumah Rama-Rama di bantaran sungai dan sekitarnya. Air yang seharusnya membawa kehidupan, kini membawa petaka karena ulah kita sendiri. Sobat Cakar TV, kalau kita rangkai semua cerita ini, polanya menjadi sangat jelas. Hutan yang gundul mengirimkan air bah dari hulu. Sawah yang menjadi beton tidak mampu lagi meresap air di tengah. Sungai yang sempit dan penuh sampah tidak sanggup mengalirkan air ke hilir. Ini adalah sebuah resep sempurna untuk bencana ekologis. Dari gunung hingga ke kota, dari hulu hingga ke hilir, kita telah merusak sistem alam yang selama ini melindungi kita. Banjir dan longsor yang terjadi bukanlah sekadar fenomena alam biasa lagi. Ini adalah cerminan dari perilaku kita. Kita terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi sesaat dan melupakan keberlanjutan jangka panjang. Kita menebang pohon untuk keuntungan, membangun rumah tanpa memikirkan drainase, dan membuang sampah sembarangan karena merasa itu paling praktis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Menyerah? Tentu tidak.
Perubahan harus dimulai dari kesadaran. Jangan buang sampah sembarangan, terutama ke sungai atau selokan. Ikut serta dalam kegiatan menanam pohon atau membuat biopori di lingkungan sekitar. Suarakan kepedulian kita terhadap pembangunan yang merusak lingkungan. Pemerintah dan para pengembang juga punya peran yang sangat besar. Perlu ada aturan yang tegas dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu terhadap perusakan hutan dan alih fungsi lahan yang serampangan. Setiap proyek pembangunan harus memiliki analisis dampak lingkungan yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas. Kita butuh pembangunan yang berkelanjutan, yang selaras dengan alam, bukan yang melawannya. Sobat Cakar TV, alam sudah memberikan kita banyak peringatan. Masa depan lingkungan kita, masa depan anak cucu kita, ada di tangan kita hari ini. Jangan sampai kita mewariskan bencana kepada mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang sadar. Dan tentunya subscribe channel Cakar TV agar kita bisa terus belajar bersama.